Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam beyond. Halo semuanya, aku mahasiswi BINUS University Online Learning BINUSian 2029 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai warung abnormal yang telah memposisikan diri sebagai tempat nongkrong bagi gen milenial, menawarkan suasana yang instagramable dan pengalaman kuliner yang unik. Lalu saya akan merefleksikan konsep pemasaran yang etis dan tanggung jawab digital, bagaimana warung abnormal dapat memanfaatkan strategi pemasaran medsos secara bertanggung jawab untuk menarik minat gen milenial tanpa mempromosikan konsumerisme yang tidak sehat atau ekspektasi gaya hidup yang tidak realistis. Menurut saya, warung abnormal perlu menempatkan media sosial sebagai ruang komunikasi yang jujur dan bernilai, bukan sekedar etalase gaya hidup. Alasannya karena yang pertama, mengutamakan pengalaman autentik bukan simbol status. Warung abnormal dapat menampilkan suasana nongkrong yang nyaman, inklusif dan apa adanya, lalu mengangkat cerita pelanggan nyata seperti mahasiswa, pekerja, dan komunitas kreatif. Lalu yang terakhir, menekankan bahwa nongkrong di abnormal adalah soal kebersamaan bukan prestis. Untuk yang kedua, yaitu visual instagramable yang realistis dan jujur. Abnormal tetap dapat memanfaatkan kekuatan visual dengan cara yang pertama, menggunakan foto dan video yang minim manipulasi. Yang kedua, menampilkan porsi dan harga secara wajar. Lalu yang terakhir, menghindari klaim berlebihan seperti paling hits atau wajib nongkrong. Lalu alasan ketiga, konten edukatif dan bernilai sosial. Strategi pemasaran yang bertanggung jawab dapat dilakukan dengan cara konten di balik layar dapur dan proses kreatif menu, edukasi ringan tentang konsumsi wajar dan pilihan menu, dan juga informasi promo yang transparan tanpa tekanan berlebihan. Contohnya seperti konten menu hemat untuk nongkrong bareng atau tips nongkrong produktif tanpa boros. Untuk alasan yang terakhir, menghindari narasi FOMO yang berlebihan. Alih-alih menekan konsumen dengan tren sesaat, abnormal dapat mengajak datang tanpa batasan waktu atau tren, lalu menghindari pesan yang menimbulkan rasa takut tertinggal. Lalu saya akan memberikan alasan jika saya adalah bagian dari tim pemasaran digital warung abnormal. Pedoman etika apa yang akan saya terapkan dalam membuat konten dan berinteraksi dengan konsumen online? Saya akan menjelaskan ide saya pribadi secara jelas dan juga dengan argumen pribadi saya pribadi. Jika saya sebagai tim pemasaran digital warung abnormal, saya akan menerapkan pedoman etika berikut sebagai prinsip pribadi dan profesional. Yang pertama, kejujuran dalam konten dan klaim. Yang kedua, menghindari eksploitasi psikologis konsumen. Yang ketiga, menghormati privasi dan martabat pengguna. Lalu, komunikasi yang sopan, responsif, dan empatik. Lalu yang terakhir, konsistensi nilai, bukan viral sesaat. Alasan yang pertama yaitu kejujuran dalam konten dan klaim. Saya akan memastikan foto, video, dan deskripsi sesuai dengan pengalaman nyata pelanggan. Lalu, saya akan memastikan tidak memanipulasi ulasan atau testimoni. Untuk alasan kedua, menghindari eksploitasi psikologis konsumen. Saya akan tidak menggunakan tekanan sosial atau standar hidup ideal, dan juga saya tidak akan mengaitkan nongkrong dengan validasi diri atau popularitas. Untuk alasan yang ketiga yaitu menghormati privasi dan martabat pengguna. Pedoman yang saya akan terapkan yaitu meminta izin sebelum mengunggah foto atau video pelanggan, tidak menjadikan reaksi konsumen sebagai bahan viral tanpa persetujuan, dan juga mengelola data dan interaksi secara etis. Untuk alasan yang keempat yaitu komunikasi yang sopan, responsif, dan empatik. Dalam berinteraksi online, saya akan menanggapi kritik secara terbuka dan profesional, lalu menghindari debat emosional dengan konsumen dan juga mengakui kesalahan bila terjadi. Lalu untuk alasan yang terakhir yaitu konsistensi nilai, bukan viral sesaat. Saya akan menolak strategi yang hanya mengejar viralitas tetapi bertentangan dengan nilai brand dan juga berpotensi menyesatkan atau merugikan konsumen.
Lalu untuk kesimpulan dari pedoman tersebut, yaitu menurut saya pemasaran media sosial yang etis justru memperkuat posisi warung abnormal sebagai tempat nongkrong generasi milenial. Dengan mengedepankan kejujuran, inklusivitas, dan tanggung jawab digital, warung abnormal tidak hanya tampil instagramable, tetapi juga dipercaya dan relevan secara sosial dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya pribadi, untuk kurang lebihnya saya mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.